Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari adab talibul ilmi. Pada adab yang sebelumnya kita telah mengkaji adab yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah al-ikhlas. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Sedangkan ibadah tidak akan mungkin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ibadah yang didasari oleh keikhlasan. Yang kedua, bagi seorang penuntut ilmu hendaklah dia merasa khawatir, waspada dari ar-riya. Kenapa? Karena riya ini bisa menyebabkan amalan tersebut tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya bagi seorang penuntut ilmu terkadang bisa saja menghampiri mereka. Mereka ingin dikatakan sebagai orang yang terdepan. Mereka ingin dikatakan sebagai orang yang dekat dengan ulama. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis yang sahih, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyumari bihi sufaha aw liyubahi bihil ulama fal jannah alaihi haram atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang mencari ilmu dari ilmu-ilmu yang tidak pantas, tidak layak, melainkan harus dituntut karena Allah azza wajalla, kemudian dia tidaklah mempelajarinya melainkan dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang bodoh atau merasa sok hebat, berbangga-banggaan di hadapan para ulama, maka orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal jannah alaihi haram, maka surga haram bagi dia. Maksudnya niat-niat yang buruk tadi tidak berhak berada di surga. Kemudian juga termasuk adab yang perlu hendaknya seorang penuntut ilmu berhias dengannya, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i syu'unihi. Seorang talibul ilmi hendaklah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seluruh aktivitas dia, baik dalam bab akidah, baik dalam bab ibadat, ataupun akhlak, ataupun muamalah. Sebagaimana faedah tadi yang kita baca, orang yang akmal tauhidan adalah orang yang akmal ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna tauhidnya adalah orang yang paling sempurna dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin besar hidayah yang dia dapatkan dan akan semakin tinggi pula tauhid yang dia amalkan. Maka masuk pada bab yang berikutnya di sore hari ini, al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, wa fihi ad-du'a, nawafilul ibadat, qiyamul lail, zikrullah, at-taubah, al-istighfar. Nah, ini adab yang berikutnya, termasuk adab yang juga sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, di antaranya ad-du'a.
memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya thalabal ilm, ilmu itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizqun min Allah Subhanahu wa taala. Minta dari Allah Azza wa Jalla. Jangan antum bersandar dengan kecerdasan antum. Jangan bersandar dengan kepiawaian, keahlian, atau dulunya antum sekolah ranking 1, antum di kelas dulu juara umum. Jangan bersandar seperti itu. Tapi hendaklah antum betul-betul merendahkan diri, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, setingkat sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, imam besar, beliau pun tatkala mendapati sesuatu yang susah beliau pecahkan, susah beliau fahami, beliau pergi ke masjid, beliau berdoa, mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan, ya muallima Ibrahim allimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Wahai zat yang mengajari Ibrahim, ajari aku. Wahai zat yang memahamkan kepada Sulaiman, fahamkanlah aku. Lihat bagaimana al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penuh tadarru' memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberinya ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam sebagai panutan dalam hal ini tadi, beliau memohonkan untuk sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abdullah bin Abbas difahamkan dalam urusan agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia urusan agama ini serta ajari dia ilmu tafsir. Demikian juga sahabat yang lain seperti Abu Hurairah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak para sahabat yang lain yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu. Bahkan beliau sendiri, Nabi kita alaihi salatu wassalam, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Faqur rabbi zidni ilman. Katakan, ya Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Dari sini kita bisa memahami, ya tullabul ilm, pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum semua yang belajar di markaz ilmu, yang berada di tempat-tempat ilmu, bangun di malam hari, sempatkan waktu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Angkat tangan antum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita-citanya antum. Kun rajulan rijluhu fis sara wa hamatu himmatihi fis sariyah. Jadilah kalian seorang yang laki-laki, kakinya di bumi namun cita-citanya di langit. Ingat, ana sering mentanbih pada penuntut ilmu, jangan sekali-kali antum jadikan menuntut ilmu di Darul Hadis Palembang ini adalah tempat pijakan terakhir dalam menuntut ilmu. Jangan. Duduk antum di majelisnya para ulama, duduk di hadapan para masyayikh. Masyayikhuna di negeri Yaman terbuka, antum bisa belajar di sana dengan gratis. Jika memungkinkan antum iltihaq bil Jamiah Islamiyah, itu juga bagus, atau di tempat-tempat lain. Itu semua wasilah bagi antum semua untuk mendapatkan ilmu. Jangan cuma sekedar antum berpijak di satu tempat. Nah, itu semua ya ikhwan, ya thalabul ilm, butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kam ra'ayna wa kam sami'na kanu min ikhwanina min zumala'ina wa min tullabina. Betapa banyaknya, betapa seringnya kita dengar, kita lihat, dulu mereka adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, murid-murid kita, orang-orang yang duduk di majelis kita ini tadi. Namun terkadang terputus dari jalan thalabul ilmi syar'i dengan berbagai macam uzur. Ada yang uzurnya kerja, ada yang uzurnya mas kuliah begini, ada yang begini dan begini,
Ada juga yang futur. Ada juga yang futur. Ghalabathu asyahwah, dikalahkan oleh syahwat. Na'udzubillah wa na'iyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah fid dunya. Sehingga menuntut ilmu di zaman sekarang bagi seorang talibul ilmi, di zaman-zaman yang penuh dengan fitan, di zaman-zaman syaitan haris, sangat ambisi untuk memalingkan umat manusia dari jalan yang lurus. Di antara tipu daya makar syaitan untuk memalingkan umat manusia dari jalan yang lurus adalah upaya syaitan memalingkan mereka dari jalan talabul ilmi syar'i. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang berpaling dari jalan talabul ilmi syar'i, maka jalan kesesatan akan menggapai mereka, menunggu mereka. Di sana ada tangan-tangan yang mengajak, menanti mereka, ta'alau, kemari ikut bersama kami. Para pemuda umuran seperti antum ini sangat riskan ya ikhwan untuk bisa terjatuh pada perkara yang hura-hura. Butuh kesabaran. Seorang menuntut ilmu, luzumul istiqamah fi talabil ilmi syar'i min a'zam al-karamah. Senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i min a'zamil karamah, termasuk karamah terbesar. Kenapa? Dikarenakan banyaknya anak-anak muda, anak-anak remaja lebih memilih jalan selain jalan ilmu syar'i. Lihat, antum lihat anak-anak muda lebih senang hura-hura, lebih senang nongkrong-nongkrong, lebih senang begini dan begini dibandingkan menempuh jalan talabul ilmu syar'i. Fantum ya ayyuhal ikhwah ayyuhat tullab ala ni'matin, ya, ala ajmal at-turuq, berada di jalan yang paling bagus, paling indah, yaitu jalan talabul ilmi syar'i. Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi rahimahullah ta'ala, beliau menggambarkan nikmatnya talabul ilmi syar'i. Kata beliau, kalau seandainya ada orang mengasih aku uang yang banyak untuk agar aku meninggalkan talabul ilmi syar'i, tidak akan kumambui. Aku tidak akan meninggalkan jalan talabul ilmi syar'i. Betul-betul ya ikhwan ya talabul ilm. Talabul ilmi syar'i adalah nikmat. Mohon antum kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan dalam hatinya antum, senantiasa cinta terhadap ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilayya al-ilm. Ya Allah, cintakan ilmu kepada hatiku. Buat hatiku cinta terhadap ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan antum, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan-jalan thalabul ilmi syar'i. Minta kepada Allah agar Allah memudahkan bagi antum menghafal, memudahkan untuk memahami ilmu, mencatat ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, ya tullabul ilm, jangan hinakan dirinya antum dengan kebodohan. Wa man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tidak mau menelan, tidak mau mencoba pahitnya menuntut ilmu sekejap saja, tajarra dhullal jahli tula hayatihi, dia akan merasakan pahitnya menuntut kebodohan sepanjang umurnya. Enak menjadi orang yang bodoh? Emang enak? Nggak ada ikhwan. Ketika antum punya ilmu, umat manusia butuh kepada antum. Ketika antum punya ilmu, antum akan selamat dari sekian banyak kemaksiatan. Ilmu adalah filter, penyaring bagi seseorang untuk terjatuh dari kemaksiatan. Minimalnya punya ilmu. Ada ilmu yang mengingatkan seseorang. Makanya penting bagi kita semua untuk berdoa supaya istiqamah dalam talabul ilmi syar'i. Qala Syekh, ad-du'a masyru'un fi kulli zamanin wa makan.
Berdoa adalah perkara yang sangat disyariatkan pada setiap waktu dan setiap tempat. Wa yushra'u lil muslimi ayyad'u rabbahu bi kulli syai'in ma lam yakun itsman. Disyariatkan bagi setiap muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala sesuatu selama perkara tersebut bukanlah perbuatan dosa. Wa minal ad'iyah allati yustahabbu lil muslim al-iktsaru minha. Dan di antara doa yang dianjurkan kepada seorang muslim untuk memperbanyak berdoa dengannya adalah yang pertama, su'alullahi al-ikhlas. Memohon, meminta kepada Allah al-ikhlas. Al-ikhlas sya'nuhu azim. Ikhlas itu ya ikhwan, ya tullabul ilm, perkara yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung, sangat berat. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan riya itu setiap kali aku patahkan selalu muncul fi launin akhar, dalam bentuk warna yang lain. Aku potong muncul dalam warna yang lain, aku potong muncul dalam warna yang lain. Itu baru riya. Belum lagi hal-hal yang lain. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan antum orangnya ikhlas. Nas'alullah ta'ala yaj'alana minal mukhlisin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Ketika antum ikhlas dalam talabul ilmi syar'i, khalas, sahula laka kullu syai'. Akan mudah dan gampang bagi antum segala sesuatu. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas? La. Al-mukhlis alladzi sayanju minal fitan. Orang yang ikhlas, dia adalah orang yang nanti akan selamat dari segala macam fitnah. Orang yang ikhlas adalah orang yang akan selamat dari fitnah syubhat wasyahawat. Orang yang ikhlas akan tegar bagaimanapun ombak fitnah menggoyangkan dia, dimanapun dia berada, dia akan tegar, sabitin. Itu orang ikhlas. Dan dia tidak akan merasa lelah dalam menuntut ilmu syar'i. Akan terus semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Terus muzakarah, terus murajaah. Itu orang ikhlas. Antum harus menjaga keikhlasan. Terus minta kepada Allah, bagaimana ya Allah, jadikan hatiku sebagai hati orang yang ikhlas. Wa kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul fi du'aihi. Dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan dalam salah satu doanya, beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Lihat, sahabat yang mulia Umar bin Khattab yang tidak diragukan lagi, beliau adalah orang yang ahlu ta'ah, fa insyaallah ta'ala minal mukhlisin. Beliau pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Allahumma ja'al qalbi salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, ya Rabbal alamin, jadikanlah hatiku hati yang saleh, hati yang bagus, hati yang bisa menampung iman, menampung sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hati yang bisa menampung cahaya ilmu. Dan juga ya Allah, hendaknya Engkau jadikan hatiku hati yang ikhlas mengharapkan wajah-Mu. Janganlah Engkau jadikan hatiku tersebut condong kepada seseorang sedikit pun. Beliau berharap hatinya dijadikan hati orang yang ikhlas. Ya ikhwan, ya thalabul ilm, kita ini bukan orang-orang yang ikhlas. Ya, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, lihat bagaimana dakwah beliau. La tajid manatiq min manatiq yamaniyah, januban wa syamalan, syarqan wa gharban, illa wa fiha talib min tullabi Syekh Muqbil, illa wa fiha da'in
kan min tullabi Syekh Muqbil. Di Yaman tidak antum dapati wilayah Yaman, sekecil apapun wilayah tersebut, utara mau selatan, timur, barat, melainkan pasti antum dapati muridnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Kullu man yantasibuna ilal ilm, setiap orang yang bernisbat kepada ilmu, baik dia dari kalangan salafiyin, bahkan minal hizbiyin, minal ikhwanil muslimin, yaftakhirun, berbangga-banggaan, yantasibuna ila tullabi Syekh Muqbil. Ana min tullabi Syekh Muqbil, ana min tullabi Syekh Muqbil. Ana pernah ngobrol sama salah seorang yang belajar di Jamiatul Iman, jamiah yang diasuh oleh Zendani, Abdul Majid Zendani, seorang ikhwani. Ya. Dia mengatakan, di tempat kami ada Syekh Fulan, itu murid Syekh Muqbil juga, bahkan murid senior. Tidak jarang ya ikhwan kita jumpai orang-orang yang bukan dari kalangan salafi di Yaman bernisbat kepada bahwasanya dia dulu pernah menjadi tulabnya Syekh Muqbil. Harun nama Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala di negeri Yaman. Ya. Ya'rifu sadiq wal adu, baik teman ataupun musuh kenal sama Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala tentang bagaimana dakwanya Syekh Muqbil tersebar di negeri Yaman. Luar biasa. Itu di zaman Syekh bin Baz. Dakwah itu sudah menyebar tanpa melalui media internet. Belum ada yang namanya YouTube. Belum ada channel-channel Telegram, grup-grup WhatsApp. Dakwah salafiyah sudah menyebar di utara dan selatan yang negeri Yaman. Ketika sampai kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hadza min barakatil ikhlas, ini adalah berkah keikhlasan. Dalam kondisi seperti itu, hadzal imam al-Alma'i Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ana fa ikhlasi ya abnai dhaif, aku ini keikhlasanku sangat lemah. Subhanallah. Al-Imam Al-Mubajjal rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang imam besar, mujaddid dakwah salafiyah fi biladil Yaman, muridnya Syekh Muqbil, jangan tanya ya. Marokis ahli sunnah, duarul hadith al-yamaniyah, itu semua diampu oleh muridnya Syekh Muqbil. Bahkan di Indonesia ini yang menyebarkan dakwah sunnah di Indonesia ini tidak lepas juga ada keterikatan dengan Syekh Muqbil, imma min tullabi Syekh Muqbil wa imma min tullabi Syekh Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu pun beliau mengatakan apa? Fa ikhlasi dhaif, keikhlasanku sangat lemah. Itu yang pertama, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, su'alullahi al-hidayata was-sadad, memohon kepada Allah hidayah, memohon kepada Allah petunjuk supaya senantiasa di atas petunjuk, di atas bimbingan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, qul, katakanlah olehmu wahai Ali, Allahumma hdini wa saddidni wadhkur bil huda hidayatak at-tariq was-sadad sadad as-sahmi. Ucapkanlah wahai Ali, Allahumma ya Allah, ihdini wa saddidni, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, wasaddidni, dan luruskanlah aku supaya tetap mendapat di atas hidayah dan di atas petunjuk yang lurus, tidak bengkok. La yadhab yumnatan wa la yusratan, tidak ke kanan, tidak ke kiri.
wadhkur bil huda hidayatak at-tariq. Ya Allah, sebutkanlah dengan petunjuk tersebut hidayahmu pada jalannya. Wassadad sadad sahmi. Ya Allah, juga sebutkanlah juga dengan hidayah tersebut kelurusan sebagaimana lurusnya panah. Nabi SAW mengajari Ali bin Abi Thalib agar memohon petunjuk, memohon kelurusan. Ya Allah, sebutkan di mana letaknya petunjuk tersebut, petunjuk jalan suatu hidayah. Bimbinglah kepada sesuatu yang lurus sebagaimana panah. Panah itu tidak ada kebengokan. Kalau bengkok nanti susah terbangnya ketika dilepas. Itu juga untuk minta kepada Allah Subhanahu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Minta agar hati kita dipalingkan di atas ketaatan. Minta kepada Allah agar antum senantiasa di atas istiqamah. Mohon kepada Allah agar antum tetap di jalan thalabul ilmi syar'i. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang menyimpang dari jalan menuntut ilmu, mereka-mereka yang sudah keluar dari jalan thalabul ilmi syar'i. Mungkin bisa jadi Anda kurang berdoa kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala singkirkan Anda dan diganti pada jalan tersebut dengan orang yang lain. Ingat ya tullabul ilm, kalau seandainya antum menyingkir dari jalan thalabul ilmi syar'i, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan gantikan dengan orang yang lain selain antum. In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya kalian berpaling dari ketaatan, berpaling dari menuntut ilmu, niscaya Allah akan gantikan orang selain kalian yang tidak sama seperti kalian. Antum pergi dari jalan menuntut ilmu, Allah gantikan. Ya apa tidak? Kita saksikan sendiri toh. Ada orang yang belajar di sini kemudian tidak mau belajar lagi, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang lain. Jalan menuntut ilmunya adalah jalan sesuatu yang mulia, sehingga butuh bagi orang yang menuntut ilmu ini tadi orang yang betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqamah. Kemudian di antara permohonan yang juga perlu dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, ad-du'a bil ilmin nafi', berdoa memohon agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wal amalis saleh, dan beramal soleh. Apa tujuan antum menuntut ilmu? Apa tujuannya? Lil amal. Man talabal ilma lil amal kasarahul ilmu. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk mengamalkan ilmu tadi, maka dia akan dibuat lunak oleh ilmu tadi, ilmu yang mengarahkan dia. Al ilmu bila amal kasyajaratin bila samarah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Amalan tersebut membuat ilmu tadi indah. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mentanbih dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf tentang dampak buruk ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat di antara bentuknya adalah al-ilmun ghairun nafi, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Itu tidak manfaat namanya. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilman.
Ilmun fil lisan wa ilmun fil qalbi. Ilmu itu ada dua, ada ilmu di lisan, ada ilmu fil qalbi. Ilmu fil qalbi itu ilmu yang nempel di hati, yang diserap dengan amalan. Adapun ilmu teori saja di lisan, itu kata beliau, fatilka hujjatullahi 'alal 'abdi, itu nanti justru menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum hamba tadi. Fallahu subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyasalahu az-ziyada minal ilmi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar memohon tambahan berupa ilmu. Faqala ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah ya Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Wadih, jelas ya. Kemudian juga di antara doa yang perlu dipanjatkan bagi seorang penuntut ilmu adalah ad-du'a bi khairai ad-dunya wal akhirah. Berdoa meminta kebaikan dunia akhirat. Qala Anas bin Malik pernah mengatakan, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik menceritakan dulu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum kalau mencermati doa ini, seluruh kebaikan-kebaikan dunia sudah tercakup pada lafaz doa ini tadi, dan seluruh kebaikan-kebaikan akhirat sudah tercakup pada doa ini tadi. Doa yang jami', singkat, padat, tapi seluruh jenis kebaikan dunia, baik kebaikan berupa anak, istri, keluarga, harta, kebaikan akhirat, diberikan rahmat, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, terkandung pada doa ini tadi. Antum bisa lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir salah satu ayat surah Al-Baqarah ketika menafsirkan ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya doa ini adalah mencakup seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat. Makanya Nabi SAW memperbanyak doa ini tadi. Perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum doa enggak sih? Doa. Angkat tangannya antum, doakan gurunya antum, doakan ustadznya antum, doakan pemerintah, pemimpin kaum muslimin, doakan orang tua. Jangan lupa juga antum doakan guru. Ya. Di antara doa sebagian salaf kepada guru-guru mereka, untuk guru-guru mereka, salaf mengatakan, Allahumma astur uyuba syaikhi. Ya Allah, tutuplah aib-aib guru. Wala tuzhib barakata ilmihi anni. Ya Allah, janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmu beliau dariku. Itu salaf. Ya, doakan guru. Doakan, antum punya guru, ya, baik guru yang di Palembang ini, guru dimanapun antum pernah belajar, doakan. Ya kan, anak pribadi kadang gua doakan guru, ustadz yang anak dulu belajar pernah, ya Allah berikanlah ampunan atas kesalahan beliau, yang meninggal dunia didoakan, yang masih hidup didoakan, ya, doakan semua guru-guru yang antum tidak rugi doakan orang lain, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.